Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang kaifiyatul ma'ani bil ikhtisar. Bagaimana tata cara kita memaknai kitab kuning yang gundul ini dengan cara ringkas. Kita tahu bahwa kitab kuning ini gundul tuh, gak ada harokatnya. Ini dibacanya apa? Alhamdulillahi. Ya, contohnya seperti itu. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kemudian ini gundul. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Nah, ini kan belum ada maknanya. Nah, biasanya di dalam pesantren itu ada istilahnya ngalogat, ya, atau memaknai bahasa kitabnya. Nah, di sini ada beberapa rumus untuk memaknai kitab. Nah, di sini ada rumus yang pertama adalah huruf mim. Nah, huruf mim ini, ya, rumus untuk mubtada. Mubtada yang artinya adalah utawi. Kalau bahasa Jawanya utawi, atau bahasa Sundanya adalah ari. Contohnya sini Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun berdiri. Zaidun ari Zaid eta qaimun anu berdiri, anu nangtung gitu. Nah, itu yang mubtada. Jadi tandanya dengan huruf mim. Di sini ada huruf mimnya, ya. Kemudian yang kedua, rumusnya adalah kha untuk menunjukkan khobar, ya, atau berita. Maknanya adalah iku. Nah, bahasa Jawanya, atau eta kalau bahasa Sundanya. Kemudian adalah ininya bahasa Indonesia adalah. Contohnya bakrun mudarrisun. Bakrun bakar eta mudarrisun. Bakrun ari bakar eta mudarrisun, seorang guru. Mudarrisun sebagai khobarnya. Di sini ada kha. Nah, rumus yang selanjutnya adalah huruf fa, yaitu menunjukkan fa'il, akil, pelaku yang berakal. Kalau bahasa maknanya adalah safa, sopo, atau siapa. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya saha. Contohnya qala, parantos atau sudah berkata. Saha Muhammadun, Muhammad. Qala ini harusnya panjangnya qala. Qala Muhammadun. Qala parantos nyari saha Muhammadun, Muhammad. Qala telah berkata siapa Muhammadun, Muhammad. Nah, ini sebagai Muhammad kedudukannya sebagai fa'il, akil, fa'il yang berakal. Kemudian huruf fa biasa, gak ada panjangnya fa. Ini tandanya adalah yang Muhammad fa. Nah, selanjutnya kalau misalkan fa'il ghair akil, nah, pelaku tetapi atau subjek tetapi tidak berakal, maka tandanya fa biasa. Opo, ya, kalau bahasa Sundanya naon gitu, ya. Apa kalau bahasa Indonesianya? Toro telah terbang. Naon at-toiru, burung atau manuk. Apa at-toiru, manuk. Jadi toir kedudukannya sebagai fa'il, tetapi toir itu burung ghair akil, tidak berakal. Oke. Selanjutnya kemudian ada maf'ul bih, ing atau kepada. Ka kalau bahasa Sundanya ka saha. Contohnya atau jadi maf'ul bih itu objek, ya, objek. Kalau fa'il subjek. Nah, kalau maf'ul bih itu artinya ke atau ka, kepada. Contohnya di sini kalimat daraba Zaidun Amran. Daraba telah memukul Zaidun, saha Zaidun, sopo Zaidun Zaid, Amron kepada Umar, ka Umar. Amron ka Amr. Kayak gitu, ya. Jadi kedudukan Amron di sini adalah maf'ul bih atau objek. Kemudian tanda rumusnya adalah mim dan fa. Maf'ul bih. Kemudian maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah, ya, artinya serta nih, berserta, artinya beserta, ya. Contohnya ma'anta wa Zaidan. Ma anta tidaklah engkau wa Zaidan beserta Zaid.
Ma'a Zaidan. Di sini tandanya ma'a. Kemudian maf'ul li ajli atau karena atau arahe, ya, karena. Di rumusnya adalah mim dan la. Contohnya kumtu ijlalan li Zaidin. Kumtu aku berdiri ijlalan karena ijlalan karena memuliakan li Zaidin kepada Zaid. Ya, ini tandanya mim dan la, mal, ya. Maf'ul li ajli. Kemudian kalau maf'ul mutlak rumusnya adalah mim dan ta. Ya, kelawan artinya bahasa Jawanya kelawan, ya, atau bahasa Sunda juga kelawan. Kalau bahasa Indonesia adalah dengan. Contohnya Nasoro telah menolong saha sopo atau siapa Khalidun Khalid Bakron kepada Umar, ya, nasron dengan pertolongan, dengan sebuah pertolongan atau kelawan pertolongan, ya. Kemudian rumus yang ke-11 ini adalah dorof zaman, ya, menunjukkan zaman, waktu. Ing dalam kalau bahasa Jawanya, atau kalau bahasa Indonesia adalah pada, ya, pada. Contohnya di sini wulida dilahirkan saha an-nabiyu, siapa an-nabiyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumal islaini pada hari Senin, yaumal itsnain, dorof zaman, ya, dorof zaman. Jadi tandanya adalah do dan za. Kemudian kita lihat di sini yang ke-12 ada dorob makan untuk menunjukkan tempat, ing dalam juga atau di. Contohnya di sini kalimat yal'abu bermain saha Zaidun Zaid amamal masjidi di depan masjid. Tandanya adalah dob mim, dod dan mim, dorob makan untuk menunjukkan tempat. Kemudian yang ke-13 ada nun. Nun ini menunjukkan naat. Naat itu adalah sifat, ya. Kang kalau bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya yang. Contohnya hadara telah hadir saha Ahmadu Ahmad, ya, saha Ahmadu Ahmad asyuja'u yang pemberani. Kalau bahasa Sundanya anu pemberani, ya, asyuja'u yang pemberani, ya. Kemudian ada ke-14 tanda shad. Shad ini menunjukkan silah, sama juga menunjukkan artinya kang atau yang. Contohnya innalladzina, sungguhnya orang-orang amanu yang beriman. Shad, anu beriman, gitu bahasa Sundanya, ya. Kemudian yang ke-15 ada huruf ba. Ba panjang itu menunjukkan bayan, bayani atau yakni. Contohnya kalimat fajtanibu rijza. Fajtanibu maka jauhilah engkau kalian arizza kepada rijz, hal yang kotor. Minal ausani, yakni ausan. Ausan itu patung-patung atau berhala-berhala, ya. Kemudian ada juga yang ke-16 adalah badal. Badal dengan rumusnya ba dan dal. Artinya badal itu pengganti atau rupani kalau bahasa Jawanya, yaitu. Nyaeta kalau bahasa Sundanya. Ja parantos dongkap saha Zaidun Zaid akhuka nyaeta saudara anjen. Saudara laki-laki anjen, saudara kamu, saudara laki-laki kamu. Badal menunjukkan badal, yaitu, ya. Kemudian ke-17 ada rumus ha. Ha ini menunjukkan hal. Hal itu artinya hale, dalam keadaan, ya. Contohnya jaa telah datang saha Ahmadu, siapa Ahmadu Ahmad, sopo Ahmadu Ahmad rokiban, ya, hale naik kendaraan, naik, ya, menaiki. Hale rokiban, dalam keadaan menaiki kendaraan. Bisa menaiki onta, menaiki lain-lain, ya, menaiki mobil, menaiki motor. Rokiban, tidak berjalan, artinya tidak berjalan kaki. Rokiban, ya, hale, hal. Kemudian ke-19 ada rumus jim. Ini menunjukkan jawab. Artinya maknanya adalah mangka atau maka. Jawab, ya, huruf jim. In jaa Umar, in jaa, in kalau telah datang saha Umar, jaa maka datang juga
maka datang sa Ahmadu Ahmad. In ja'a Umar, lamun datang Umar, ja'a Ahmad, maka datang Ahmad, gitu cek Sunda namanya. Kemudian rumus yang makna yang selanjutnya ke-20 adalah sin, ya. Sin menunjukkan sababiyah, sebab, ya. Sin sebab. Akhadna, contohnya sini akhadna kita telah mengambil, ya. Akhadna atau telah kita menyiksa bidzambihim, kalawan atau sebab dosa-dosa mereka. Akhadna ini menurut Allah telah menyiksa, kami telah menyiksa bidzambihim, sebab dosa-dosa mereka. Ain. Nah, selanjutnya ke-21 ain. Ain ini menunjukkan ta'lil, karena. Contohnya li'annahum yu'minun, karena sesungguhnya mereka yu'minuna, beriman mereka. Kemudian ke-22 gha, gin, ghayah. Ghayah itu maknanya senajan atau walaupun. Contohnya uhibbul ilma, uhibbu, aku mencintai al-ilma, karena kepada pengetahuan, kepada ilmu, walau su'ban, walaupun begitu susah, begitu sulit. Jadi ghayah, gin, ya, tandanya ghin, ya. Kemudian ke-23 lam, untuk al-milk, kepemilikan. Contohnya di sini, ya, kepunyaan, kedua kalau bahasa ininya. Al-kitabu, ari kitab atau utawi kitab, eta li Zaidin, kepunyaan Zaid, li Zaidin, kepunyaan Zaid, al-milk, kepemilikan Zaid. Kemudian mim menunjukkan ikhtisas, ya, menunjukkan kekhususan, mengkhususkan. Maring kalau bahasa Jawanya atau kepada. Contohnya a'taitu, aku telah memberikan al-kitaba, kepada kana kitab atau kepada kitab, li Zaidin, kepada Zaid, mengkhususkan pemberian kitab kepada Zaid. Nah, kemudian ada mim dan dot, itu masdar dzarfiyah, atau selagine atau selama, artinya selama. Madamatis samawati wal ard, selama ada dawam, ada eksis, selama eksis langit dan bumi, selama ada langit dan bumi. Kemudian ayat 26 tamyiz, rumusnya adalah ta dan mim, menunjukkan apa nih? Contohnya toba Muhammadun nafsan, toba telah bersih atau telah baik. Muhammadun saha Muhammadun, sopo Muhammadun Muhammad, naonana apa nih? Nafsan, jiwanya. Kalau bahasa Sundanya naonana, atau apa nih kalau bahasa Jawanya? Nafsan, jiwanya. Nah, itu adalah rumus-rumus, ya, bagaimana kita memaknai nanti kitab di sini, ya. Kita lanjut contoh di sini misalkan, ya. Babul kalami, babul ari ieu eta, ini adalah iku hada babul kalam. Di sini sebenarnya ada hada babul kalam. Ini adalah bab tentang nerangkan kalam, menerangkan tentang kalam. Al-kalamu, utawi kalam, ari kalam. Ini mim di sini, ada mim, ada mub. Ini sebagai mim di sini mubtada. Al-kalamu mubtada, ada mim di sini. Al-kalamu ari kalam, ya, utawi kalam, eta huwa ari kalam, eta. Ini ada kha, di sini ada huruf kha, menunjukkan khabar. Kha al-lafdu, lafat, ya. Kemudian al-murakkabu, al-murakkabu di sini ada huruf nun, menunjukkan naat atau sifat. Al-murakkabu, anu atau yang tersusun, ya, tersusun. Al-mufidu, yang, sama, ini ada huruf nun juga, sifat naat. Al-mufidu, anu memberi faedah. Bil wad'i, ada huruf mim dan tod. Mim dan tod itu masdar mutlak. Bil wad'i, dengan diseja atau disengaja. Ya, dengan disengaja. Mim dan tod. Ini adalah salah satu praktek dari rumus atau ramaz. Rumus-rumus kita memaknai kitab kuning yang gundul ini, ya. Contohnya di sini alhamdulillah. Alhamdu di sini adalah sebagai mubtada, maka tandanya adalah huruf mim.
Ya, lillahi ya itu khobar huruf kha sini. Kayak gitu ya. Ya, contohnya seperti itu ya. Itu mungkin pembahasan kita kali ini tentang rumus-rumus memaknai kitab kuning. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأي